Media merupakan alat yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas, yang dimana sifatnya mempermudah bagi yang memanfaatkannya. Media berarti perantara, yaitu antara sumber pesan dengan yang menerima pesan. Lantas, apa hubungan media dengan politik? Saudara, benarkah nanti akan ada dua pasang calon di Pilpres 2024? Hari ini ada pertemuan antara Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Jelang tahun politik, dukungan masyarakat juga mengalir kepada Ganjar Pranowo. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Geliat menuju Pilpres 2024. Pemilu 2024. Pilpres 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agistio Eko Ramadhani, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari program studi Ilmu Politik. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang media dalam pemilihan presiden 2024. Media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, misalnya radio, televisi, atau surat kabar. Dengan demikian, pengertian media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya antara satu dengan yang lain. Media massa juga memiliki fungsi yang dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi pengawasan. Media massa digunakan sebagai alat bantu masyarakat untuk mendapatkan informasi dari media massa tentang ancaman. Yang kedua, fungsi penafsiran. Media massa tidak hanya digunakan sebagai pemasok data dan fakta, tetapi juga memberikan penafsiran atau tanggapan sementara terhadap kejadian-kejadian penting. Selanjutnya, ada fungsi pertalian. Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang berbeda, sehingga membentuk suatu tali atau ikatan berdasarkan kepentingan atau minat yang sama. Dan selanjutnya ada fungsi penyebaran nilai. Media massa memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang mereka harapkan. Dengan kata lain, media mewakili kita dalam model peran yang kita amati dan berharap kita untuk menirunya. Yang terakhir adalah fungsi hiburan. Media massa sebagai fungsi menghibur tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk menurunkan ketegangan di masyarakat. Nah, selain kelima fungsi tadi, kita juga dapat membagi media massa ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah media cetak. Media cetak pertama kali muncul pada tahun 1920. Dikala itu, pada awalnya, media cetak digunakan pemerintah untuk mendoktrin masyarakat, sehingga membawa pembaca atau masyarakat kepada suatu tujuan tertentu. Selanjutnya yang kedua, ada media elektronik. Setelah media cetak, muncul media elektronik yang pertama, yaitu radio. Sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara. Kecepatan dan ketepatan waktu dalam penyampaian pesan radio tentu lebih cepat dengan menggunakan siaran langsung. Pada waktu penyebaran informasi proklamasi kemerdekaan, media massa radio berperan utama dalam penyebaran berita. Setelah itu, muncul televisi yang lebih canggih, bisa menayangkan gambar, atau bisa juga disebut sebagai media massa audio visual. Dan yang ketiga adalah media internet. Media internet baru populer di awal abad 21. Apa yang ada pada kedua media tersebut bisa masuk dalam jaringan internet melalui website. Banyak kelebihan media massa internet dibandingkan media massa yang lain. Namun, akses internet yang terbilang bebas bisa berbahaya bagi penggunanya yang belum mengerti. Media massa sangatlah penting dan strategis dalam kehidupan berpolitik. Media massa juga merupakan sarana komunikasi massa yang dimana proses penyampaian informasi,
pesan atau gagasan kepada publik dilakukan secara serentak karena media memiliki peran menyajikan informasi politik sehingga dapat digunakan sebagai salah satu saluran edukasi politik. Peran tersebut penting dalam kehidupan berpolitik, khususnya dalam menyalurkan atau menyuarakan aspirasi politik dari masyarakat kepada penguasa maupun upaya penguasa dalam mensosialisasikan kebijakan politik kepada rakyatnya. Selain peran sebagai sumber informasi, media massa juga memiliki peran yang strategis sebagai pembentuk opini publik karena media massa mampu mempengaruhi sikap masyarakat terhadap suatu kejadian tertentu, bahkan terkadang membuat audiens tidak sadar tentang apa peristiwa yang sebenarnya terjadi. Media massa memiliki kemampuan sebagai alat ideologi karena mampu menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, mempengaruhi sikap, memberikan status, dan mendefinisikan legitimasi, serta mendefinisikan realitas. Nah, dalam hal ini, seringkali media massa sebagai alat berbagai macam kepentingan dalam kehidupan masyarakat, sehingga ia menjadi perpanjangan tangan dari berbagai elemen masyarakat. Lalu, ketika opini publik sudah terbentuk, peran media yang tidak kalah menarik berikutnya adalah sebagai agenda politik. Agenda politik ini memiliki cakupan lebih luas daripada istilah opini publik. Dalam hal ini, berbagai informasi yang dikemas media dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yang menyangkut berbagai hal seperti kejahatan, hak sipil, ekonomi, imigrasi, dan kesejahteraan. Dengan begitu, dapat dikatakan perbuatan yang dibentuk oleh media massa pada setiap informasi yang disajikan kepada masyarakat memuat opini dan agenda tersendiri. Kemudian, lebih lanjut lagi, hal ini akan membentuk pola pikir masyarakat yang telah mendapatkan berbagai informasi di media massa. Ini termasuk salah satu agenda politik yang diperankan media dalam masyarakat. Maka dari itu, hubungan antara masyarakat, media, dan pemerintah harus berjalan dengan baik. Hal tersebut berkaitan dengan peran media massa selanjutnya adalah sebagai perantara hubungan pemerintah dan rakyat. Media massa adalah sarana pemerintah untuk menginformasikan, menjelaskan, dan mencoba mendapatkan dukungan untuk program dan kebijakannya. Dalam hal ini, media dapat memberikan sarana transparansi yang dilakukan pemerintah pada masyarakat. Berbagai kebijakan yang diatur oleh pemerintah sudah selayaknya diinformasikan kepada publik. Dengan begitu, hak publik untuk mendapatkan informasi yang jelas dapat dipenuhi dengan baik. Nah, selain menginformasikan, media juga sebagai perantara antara pemerintah ke masyarakat untuk meyakinkan atas setiap kebijakan yang dibuatnya, sehingga hal ini dapat mendukung pelaksanaan program yang sudah terencana. Lalu selanjutnya, media memiliki peran dalam pembingkaian isu atau menjalankan sosialisasi di masyarakat. Media menjalankan sosialisasi melalui pemberitaan, pelaporan, dan analisis yang dilakukan dalam setiap informasi yang dibagikan. Seperti ketika media massa memberikan informasi mengenai kesehatan pada masa pandemi, atau memberikan informasi tentang pemilu yang dilakukan secara serentak pertama kali, sehingga dapat memberikan pemahaman pada masyarakat secara jelas. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai cara berkomunikasi manusia, baik individu maupun kelompok, untuk kepentingan individu maupun kelompok. Demikian pula yang terjadi dalam kancah politik. Meningkatnya akses dan jumlah pengguna internet merupakan potensi tersendiri bagi para pelaku politik untuk melakukan komunikasi politik serta meraih dukungan secara online. Media sosial sebagai salah satu sarana informasi yang sangat banyak dimanfaatkan oleh masyarakat saat ini. Media sosial kini menjadi sarana berkampanye dalam pemilihan umum. Namun, media sosial ini berpotensi menjadi ladang penyebaran hoax, disinformasi, misinformasi,
seperti yang banyak ditemukan pada pemilu tahun 2019. Nah, di tengah maraknya hoax di media sosial tersebut, media lain seperti media elektronik dan media online harus berupaya untuk selalu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya verifikasi dan klarifikasi atas suatu informasi. Hal ini juga berkaitan dengan fungsi media, yaitu memberi informasi. Dalam menanggulangi hoax, peran media konvensional dinilai penting untuk sebagai sumber informasi dan edukasi masyarakat. 2 tahun untuk menjelang pemilihan presiden 2024, Komisi Pemilihan Umum harus mempersiapkan aturan kampanye di media non-konvensional karena telah terjadi pergeseran gaya komunikasi politik di Indonesia sebagai dampak dari kehadiran media sosial tadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.